Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Nah, kita masuk pada topik tata laksana bantuan pernafasan. Pada topik ini, saya akan jelaskan bagaimana cara mengoptimalkan oksigenasi jaringan, kemudian bagaimana cara melakukan terapi oksigen, pengelolaan jalan nafas, dan sekalian pengelolaan sirkulasi pada pasien dengan hipoksi. Kalau kita belajar tentang kegawatan, pada umumnya pasien-pasien dengan kegawatan itu terjadi suatu ketidakseimbangan antara oksigen yang terhantar atau delivery oksigen dengan oksigen yang dibutuhkan. Umumnya pasien-pasien dengan kegawatan kebutuhan oksigennya meningkat. Contohnya apa pada pasien kardiovaskuler? Misalnya pasien pada tahikardi. Pada pasien tahikardi itu kebutuhan oksigen oleh miokardium itu sangat meningkat. Nah, kalau kita tidak bisa menyeimbangkan antara oksigen yang terhantar dan oksigen yang dibutuhkan, akan terjadi yang namanya hipoksia jaringan. Nah, sebetulnya kita sebagai klinisi itu lebih mudah mengoptimalkan oksigen yang terhantar. Dan kita tahu nanti Anda semua akan mengikuti kursus ACLS dengan segala topiknya. Ternyata bahwa topik-topik yang ada pada kursus ini adalah bertujuan untuk mengoptimalkan oksigen yang terhantar atau delivery oksigen. Jadi target terapi pasien dengan kegawatan kardiovaskuler adalah oksigen delivery. Yang mempengaruhi oksigen delivery adalah komponen cardiac output dan arterial oxygen content. Cardiac itu apa? Komponennya adalah heart rate dan stroke volume. Arterial oxygen content komponennya adalah hemoglobin, saturasi oksigen arteri atau SaO2, tekanan oksigen dalam arteri atau PaO2, dan oksigen yang larut dalam plasma. Nah, komponen-komponen oksigen delivery ini harus kita optimalkan. Kita melihat sekarang arterial oxygen content. Bagaimana kita mengoptimalkan saturasi oksigen arteri dan tekanan oksigen arteri, SaO2 dan PaO2, adalah dengan melakukan pengelolaan jalan napas dan terapi oksigen. Jadi topik pada saat ini. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan kadar hemoglobin? Kita tahu kita harus melakukan transfusi darah. Nah, sekarang kita masuk ke cardiac output. Kita lihat stroke volume. Bagaimana kalau stroke volume rendah? Jadi kita akan melakukan resusitasi cairan atau terapi cairan. Nanti bisa dilihat di algoritma akut lung ödem dan hipotensi. Bagaimana cara memberikan terapi cairan. Bagaimana kalau stroke volume tinggi? Apa yang terjadi? Biasanya masalahnya pada jantung. Misalnya ada masalah pada miokardium. Contohnya sindrom koroner akut. Bagaimana melakukan pengelolaannya? Nanti bisa dilihat di algoritma SKA. Nah, sekarang kita lihat di heart rate. Heart rate adalah laju nadi atau laju jantung. Kalau laju nadi ada, apa masalahnya? Bisa cepat, bisa lambat. Kalau cepat, misalnya VT, AF, SVT. Kalau lambat, misalnya sinus bradikardi, AV block, dan sebagainya. Jadi, kita harus melihat algoritma Brady-Tahi. Nanti akan diajarin bagaimana cara memberikan anti-aritmi, akan melakukan kardioversi. Nah, bila ini nadi ada. Kalau nadi tidak ada, apa yang terjadi? Akan terjadi henti jantung. Bisa VF atau VT plus, TEA atau asistol. Apa yang harus dilakukan? RGP dan defibrilasi. Nah, dalam ACLS, semuanya ini akan kita pelajari. Ya. Apa maksudnya?
Maksudnya adalah meningkatkan atau mengoptimalkan oksigen delivery. Kalau otak tidak mendapatkan oksigen kurang dari 3 menit, akan terjadi kematian sel-sel otak. Demikian juga organ-organ yang lain akan terjadi kematian karena mempunyai survival time untuk oksigen dari menit, jam, dan hari. Nah, oleh karena itu, pada pasien henti jantung yang setelah kita lakukan RJP dan terjadi RYC, supaya oksigenasi di jaringan tidak kurang, harus melakukan yang namanya perawatan pasca henti jantung. Nah, ini secara singkat bagaimana kita mengoptimalkan oksigenasi di dalam jaringan. Ini salah satunya adalah yang disebut terapi oksigen. Terapi oksigen hanya meningkatkan fraksi inspirasi oksigen atau FiO2 atau konsentrasi oksigen dalam jaringan agar cukup. Tapi untuk kecukupan oksigen di dalam jaringan, fungsi respirasi, kadar Hb, atau pembawa oksigen yang bagus, atau kardiovaskular yang bagus, kemudian juga mikrosirkulasinya baik, ini yang mempengaruhi kecukupan oksigen dalam jaringan, atau yang disebut mencegah hipoksia jaringan. Nah, bagaimana melakukan terapi oksigen? Pertama adalah harus ada sumber oksigennya, yang berupa tabung-tabung berisi medical oksigen. Nah, tabung-tabung ini harus dipasang atau disambungkan yang namanya regulator. Setelah ada regulator, baru dipakai alat-alat terapi oksigen seperti kanul nasal, sungkup muka yang sederhana, sungkup muka yang dengan reservoir oksigen. Sungkup muka yang dengan reservoir oksigen itu ada dua, yaitu sungkup muka non-rebreathing karena ada satu katup searah. Makanya disebut sungkup muka non-rebreathing. Dan satu sungkup muka lagi yang dengan reservoir oksigen tapi tidak ada katup satu arahnya. Ini yang disebut sungkup muka rebreathing. Apa artinya rebreathing? Rebreathing adalah gas yang diekspirasi, udara yang diekspirasi dihirup kembali. Nah, ini adalah contoh sungkup muka yang lain. Ini namanya sungkup muka Venturi. Ya. Sungkup muka ini sangat istimewa karena FiO2-nya sudah tertentu. Kalau yang lainnya nanti tergantung dari aliran oksigen yang kita set. Kita lihat di sini alat terapi oksigen. Nah, misalnya kanul nasal. Kanul nasal kalau kita set aliran oksigen 1 sampai 5. Nah, makanya nanti FiO2-nya juga ada berbagai macam. Intinya pada kanul nasal aliran oksigen 1 liter akan meningkatkan 4%. Nah, pada kanul nasal pasien masih menghirup oksigen dari udara kamar. Makanya kalau kita berikan oksigen 3 liter per menit, artinya 3 kali 4%, 12. Karena pasien masih menghirup udara kamar 20, jadi 20 plus 12, jadi ada sekitar 32%. Nah, kanul nasal aliran oksigennya maksimal 5 liter. Jadi 1 sampai 5 liter, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, FiO2-nya tetap aja 40%, tapi ada efek sampingnya, misalnya iritasi. Oleh karena aliran oksigennya kecil, makanya kanul nasal disebut alat terapi oksigen dengan aliran kecil dan hanya memberikan oksigen kecil. Nah, yang lain adalah sungkup muka sederhana. Kemudian yang telah disebutkan tadi non-rebreathing mask. Nah, sungkup muka ini aliran oksigennya minimal 6 liter. Maksimal untuk non-rebreathing mask atau sungkup muka non-rebreathing bisa sampai 15 liter. Dan ini bisa memberikan FiO2 yang cukup tinggi, ya, karena 1 liter oksigen sungkup muka misalnya non-rebreathing bisa memberikan 10% FiO2 atau meningkatkan 10% FiO2. Jadi kalau untuk pemakaian sungkup muka minimal aliran oksigen yang harus diset itu 6 liter, maksimal bisa sampai 15 liter. Tadi sungkup muka Venturi itu macam-macam, tergantung dari konektor yang kita pasang. Bisa memberikan 24 sampai sekitar 50%. Dan jangan lupa kalau pasien tidak ada simptom ensaim, tidak ada gejala dan tanda-tanda kekurangan oksigen,
pasien tidak boleh diberikan oksigen. Namun demikian, secara objektif, kekurangan oksigen bisa dilihat dengan memakai pulse oximetry. Kalau pasien ada keluhan, kemudian kita pasang pulse oximetry dengan terbaca misalnya 98%, berarti dalam batas normal, tapi pasien ada keluhan, ada tanda-tanda misalnya berdebar-debar, berikan terapi oksigen dengan kantong nasal 4 liter per menit. Kalau terbaca pulse oximetry 90 sampai kurang dari 95%, ini disebut pasien mengalami hipoksi ringan dan sedang, diberikan sungkup muka yang sederhana, misalnya 10 liter per menit. Hipoksi berat bila pada pulse oximetry terbaca 85% atau sampai kurang dari 90%. Terapinya adalah diberikan sungkup muka dengan oksigen reservoir, misalnya non-repeating mask 15 liter per menit. Nah, apabila pulse oximetry terbaca kurang 85%, ini disebut hipoksi berat yang mengancam nyawa. Terapi oksigen dengan sungkup muka, NRM atau sungkup muka apapun, tapi pasien dibiarkan nafas spontan, pasien akan memburuk, bahkan akan mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan pulse oximetry kurang dari 85%, seharusnya diberikan bantuan ventilasi tekanan positif dengan oksigen 100%. Misalnya dengan memakai back mask valve reservoir. Berapa liter kalau kita melakukan ventilasi tekanan positif, oksigen yang harus kita setting harus 15 liter per menit. Nah, bagaimana sebetulnya caranya? Tadi pagi pada BHD sudah diajarkan bagaimana memberikan ventilasi tekanan positif, yaitu tangannya adalah dengan C inisi E clamp agar tidak terjadi kebocoran antara sungkup muka dan muka. E-nya adalah kita chin lift supaya jalan napas atas itu terbuka. Pada ventilasi tekanan positif yang penting adalah pemilihan sungkup mukanya harus pas kepada seorang pasien. Nah, kita sekarang masuk ke pengelolaan jalan napas. Umumnya pasien-pasien yang tidak sadar akan mengalami obstruksi, yaitu tertutup jalan nafas karena lidah atau karena epiglotis. Nah, oleh karena itu kita harus membuka jalan nafas ini. Dengan apa? Tadi pagi sudah diajarkan dengan cara head tilt chin lift, seperti gambar yang di atas. Dan kalau pasien ada riwayat trauma kepala, jangan melakukan head tilt chin lift, tapi melakukan jaw thrust. Jadi, buka mulut, angkat dagu. Nah, sebenarnya ada beberapa cara melakukan pengelolaan jalan nafas atau membuka jalan nafas dan mempertahankan jalan nafas terbuka. Pertama adalah tanpa alat, manual yang disebut triple airway maneuver. Kemudian dengan alat yang sederhana kita bisa menggunakan oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway. Kemudian memakai alat-alat yang lebih advance disebut bantuan alat lanjutan, yaitu memakai laryngeal mask airway, kombi tube, atau yang lebih definitif adalah melakukan intubasi pipa endotracheal. Bagaimana cara menggunakan oropharyngeal airway? Indikasinya dulu. Indikasinya adalah pasien harus tidak sadar. Pasien bisa bernafas spontan dan tidak bernafas spontan. Dan pasien tidak ada gag refleksnya. Refleks batuk, refleks muntah, ya. Ini baru diberikan atau dipasang oropharyngeal airway. Nah, komplikasinya adalah kalau pasien masih ada gag refleksnya, bisa laryngospasme atau muntah. Dan yang penting di sini adalah ukuran dari oropharyngeal airway harus pas. Kalau besar akan menyebabkan obstruksi jalan nafas total. Bagaimana kalau pasien ada gag refleksnya? Kita boleh memasang yang namanya nasopharyngeal airway. Jadi nasopharyngeal airway ini dipasang, pasien tidak sadar tapi masih ada gag refleksnya.
Atau pasien juga yang sulit membuka mulut, misalnya mengalami trismus, baru dipasang nasofaringal airway. Kontraindikasinya apa pada pemasangan nasofaringal airway? Kalau ada riwayat trauma kepala atau trauma basis kranii, tidak boleh dipasang nasofaringal airway. Karena bisa nasofaringal airway itu arahnya tidak ke bawah, tapi malah ke atas, ke arah kepala, karena terbuka semua. Nah, alat yang lain untuk membuka jalan nafas adalah laryngeal mask airway dan kombicu. Laryngeal mask airway ukurannya tergantung dari berat badan. Yang paling kecil adalah untuk bayi. Misalnya ukurannya 1,5. Itu artinya untuk pasien-pasien dengan berat badan 0 sampai 5 kg. Kalau yang terbesar adalah LMA nomor 5 untuk pasien berat badan 70 sampai 100 kg. Jadi tiap size itu ada tulisannya untuk pasien dengan berat badan berapa. Nah, ini ada film bagaimana caranya memasang laryngeal airway. Nah, kalau kita melakukan pengelolaan jalan napas, kita harus berdiri di belakang pasien. Nah, pasien harus diganjal bagian oksipitalnya. Nah, laryngeal airway atau LMA ini dengan mudah bisa dimasukkan sampai ada tahanan dan kita berhenti di situ. Kita bisa lihat di gambar ini hanya memaskerin laring LMA ini. Setelah kita melakukan pemasangan sampai ada tahanan, kita kembangkan cuff-nya. Kemudian kita plester seperti kita melakukan fiksasi pada ETT. Masuk ke bagaimana kita melakukan intubasi endotracheal tube. Jadi cara melakukan intubasi endotracheal tube, posisi pasien harus sniffing position. Sebelum kita melakukan intubasi, kita melakukan laryngoskopi. Pada waktu laryngoskopi, pasien tidak mendapat oksigen. Oleh karena itu, sebelum laryngoskopi, kita harus melakukan pre-oksigenasi. Nah, pada waktu laryngoskopi, apa yang kita lihat? Kita akan melihat rima glotis, ini epiglotis dan pita suara. Setelah itu, baru kita insersi ETT, kita masukkan ETT di antara kedua pita suara. Kemudian kita kembangkan cuff dan kita cek atau konfirmasi posisi ETT dengan melakukan auskultasi di 5 tempat. Apex, kanan kiri, basal kanan, kiri, dan epigastrium. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada animasi bagaimana kita melakukan intubasi endotracheal tube. Ya, sebetulnya ini adalah cara bagaimana kita melakukan Schlick maneuver, yaitu melakukan tekanan kartilagokrikoid ke bawah. Tujuannya agar tidak terjadi regurgitasi dan aspirasi. Nah, kita dilihat di sini, kita harus berdiri di belakang kepala pasien. Laryngoskop dipegang tangan kiri. Kemudian kita buka mulut, laryngoskop masuk dari bagian kanan mulut. Kemudian setelah masuk ke dalam rongga mulut, lidah digeser ke kiri. Setelah itu, kita visualisasi akan terlihat epiglotis. Kalau kita memakai laryngoskop dengan blades yang lengkung, tempatkan blades di depan epiglotis. Kemudian laryngoskop kita angkat ke atas, bukan epiglotisnya. Setelah laryngoskop di depan epiglotis, laryngoskop diangkat ke depan, ke arah kaki pasien. Laryngoskop tidak boleh dicongkel. Dengan mengangkat laryngoskop ke atas, ke arah kaki pasien, kita bisa melihat rima glutis. Kemudian kita masukkan pipa endotracheal tube menyusurin laryngoskop sampai cuff dari pipa endotracheal tube itu melewati pita suara sampai kita tidak bisa melihat cuff.
Kemudian kita kembangkan cuff, volumenya paling banyak adalah 10 ml. Baru kita melakukan konfirmasi dengan melakukan auskultasi di 5 tempat. Apex kanan kiri, basal kanan kiri, suara napas sama. Apabila suara nafas empat-empatnya sama, ujung ETT berada 3-7 cm di atas karina atau sekitar 22 cm di pinggir mulut. Secara objektif harus dilakukan pemasangan atau pemeriksaan dengan kapnometer atau kapnografi. Apabila kapnografi ada gelombang atau kapnometri berubah warna, artinya pipa endotracheal tube ada di dalam trakea. Nah, setelah endotracheal tube terpasang, pertama kita harus cek dengan pemeriksaan fisik dengan auskultasi di 5 tempat. Kemudian AHA menganjurkan dengan pemantauan dengan kapnografi. Nah, kapnografi itu apa gunanya? Dia akan memantau CO2 di akhir tidal volume atau end tidal CO2. Nah, kecuali memantau posisi ETT dalam trakea, pada ACLS kapnografi digunakan untuk menilai kualitas RGP, menilai terjadinya ROSC, dan melakukan pemantauan pasca henti jantung. Jadi ini berdasarkan guideline ACLS AHA 2015. Pada pasien henti jantung yang sudah terpasang pipa endotracheal tube, cara pemberian ventilasi tidak perlu sinkron dengan kompresi. Jadi bisa diberikan secara sendiri-sendiri. Bagaimana cara memberikan ventilasi? Harus menghindari hiperventilasi. Artinya, ventilasi hanya diberikan 10 kali per menit saja. Kemudian, pemberian ventilasi tidak boleh berlebihan. Jadi, hanya sampai dada terangkat saja selama 1 detik. Ini berbeda dengan pemberian ventilasi pada pasien tanpa henti jantung. Bisa diberikan 10-12 kali per menit. Nah, yang terakhir adalah penghisapan jalan napas. Tindakan ini biasanya dilakukan pada waktu pasien sudah ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Artinya dilakukan pada waktu secondary survey, yaitu airway breathing. Ini biasanya dilakukan pada pasien dengan endotracheal tube. Bagaimana caranya? Pasien harus diberikan oksigen 100% dengan ventilasi manual yang 10 kali per menit tadi, paling sedikit selama 30 detik. Kemudian dilakukan penghisapan maksimal 10 detik. Mengapa hanya 10 detik? Karena seringkali terjadi aritmi, karena kita pada waktu melakukan penghisapan, sebenarnya secara tidak sengaja kita juga melakukan penghisapan oksigen. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.